ada apa Duta Besar Amerika ini harus mengunjungi DPP PKS setelah juga pada saat G20 di Bali waktu itu, Duta Besar ini juga kalau tidak salah menyempatkan diri secara khusus bertemu dengan Anies Baswedan. We are the unknown. We're just a regular people. We will talk about hot topics, social economy, politics, history. If you think this is valuable to you and your friend, it would be great to make more. Everybody has the story to tell. Hey, this is Jack again. Alright, today, beautiful day. I like to talk about. Somebody sent me a video. One of the guy talk about Anis and U.S. government, and he mentioned about embassy and the ambassador of the United States. Boleh pakai bahasa Indonesia. Mengadakan meeting mengenai dengan Anies Baswedan dan sebagainya. Nah, kalau pembicaraan kayak begini, ini sebenarnya overreach, ya. Nggak pernah ada pembicaraan mengenai Anies Baswedan. Maaf aja. Jadi untuk Anies Baswedan sama Hutahea ini, ya kan, nggak usah lah buat sesuatu yang tidak besar menjadi besar. Nah, kalau kamu cek sendiri di US Embassy punya data dalam beberapa tahun ini, itu terlihat sekali, ya kan, apalagi yang terakhir. Kalau kita lihat terakhir pertemuannya adalah Indo-Pasifik, itu military joint exercise maritim dan persiapan menghadapi jika terjadi disaster atau ada serangan-serangan dari negara-negara yang tidak ini. Itu hanya untuk militer, nggak ada pembicaraan secara politik tuh secara langsung. Kalau ada yang mengatakan pernah ada, itu waktu mereka punya rekaman dan sebagainya. Kalau mau tahu ambasador Amerika itu orangnya orang mana, lihat dulu mukanya kayak gimana. Jangan salah, ya, saya nggak akan mengajarkan soal itu. Kedua, nggak usah masalah Anies Baswedan itu dibesar-besarkan. Bukan saya mengatakan Anies Baswedan itu sesuatu yang hebat, tidak pernah hebat, tidak ada di dalam radar kita. Kalau saya sebagai American itu kita nggak melihat dia. Kenapa? Karena dia itu, kalau kamu lihat kenyataannya, tidak ada apa-apanya. Itu semua buatan, artifisial. Semua orang itu mengganda-gandakan dia. Nggak ada kenyataannya yang dirasakan. Saya di Jakarta sekarang ini melihat setelah dia mengundurkan diri 5 tahun, tidak ada signifikan apa-apa. Jadi seolah-olah dia dimasukkan nomor 3 sebagai seorang calon presiden, itu kan kerjaannya paloh. Kalau di Amerika itu yang dikatakan Fox News, orang yang nggak mampu seperti Anies itu digadang-gadangkan seolah-olah dia itu bigger than himself. No, he's not. He'll never. Seperti Partai Demokrat punya orang-orang itu, nggak ada. Karena mereka semua mendapat kesempatan. Sudah berlalu. Kecuali kalau kamu lihat, saya kasih tunjuk sekarang pesalannya. Banyak orang tidak mengerti kenapa begitu kuatnya Megawati. Ya kan, nanti kita bicarakan soal masalah Megawati dan PDIP. Ya kan, kalau Anies Baswedan itu siapa? Siapa dia? Nggak pernah orang tahu. Begitu dia meninggalkan Jakarta, tidak ada sesuatu yang bisa dia banggakan di Jakarta. For 5 years, 5 tahun. Apa? Nggak ada, maaf. Jadi Hutahean ini, ya kan, entah siapa dia, dari partai manapun, tidak usah membesar-besarkan, mencoba mengadu dombakan, mengatakan Amerika punya urusan dengan Anies Baswedan. Tidak. Anies Baswedan tidak datang ke Amerika ketemu orang-orang Kongres, orang kuat di Amerika, tidak pernah. Terakhir dia pergi ke Amerika itu ngurusin F1 itu, mobil-mobilan itu, ya kan, itu Formula E itu, yang sebenarnya dibuatnya di pinggir jalan itu, di depan Monas, depan US Embassy, di Merdeka Selatan, muter-muter situ-situ aja, Merdeka Barat, terus putar-putar di situ. Tidak seperti yang dibuat di Ancol itu, secara tergesa-gesa, habiskan uang triliunan untuk nggak ada artinya.
Itu aja dia tidak bisa menyelesaikan, sampai sekarang terjadi skandal di mana-mana. Jadi sungguh memalukan kalau sampai orang mengangkat-angkat Anies itu sebagai sesuatu yang hebat. Tidak. Jadi Dia bukan nasional Jadi tingkatnya. dia Amerika tidak mendukung Anies Nggak ada. atau mendukung kelompok-kelompok radikal yang mendukung Anies atau bagaimana? Anies itu tidak didukung oleh Amerika secara bawah tangan ke atas tangan ke kolor dan sebagainya, tidak. Yang terjadi itu di masa Anies itu adalah penyelesaian yang dibilangnya the war on terror. Yang terakhir yaitu FPI, itu terakhir. Setelah itu tidak ada lagi kan ceritanya. FPI di mana ada ceritanya. Saya pulang ke Jakarta nggak ada bekasnya. Kemarin ini kita 1 bulan Ramadan, nggak ada itu suara mereka. Tidak ada. Nggak ada kok. Terjadi sesuatu yang digembar-gemborkan selama waktu 10-20 tahun yang lalu. Dengan beringasnya mereka menunjukkan bahwa mereka itu intoleran. Nggak ada kok. Sejak 2017 pemilihan gubernur, setelah dia duduk sebagai gubernur, apa yang dia perbuat? Tidak ada. 5 tahun yang lalu sama 5 tahun yang sekarang itu sama. Padahal kita dalam kompetisi. Mau dimasukkan kemana? Mau dinaikkan dia derajatnya dari lokal antah berantah, tidak punya partai, tidak punya apa, tiba-tiba sebagai dosen aja. Kalau dosen, semua orang, banyak dosen di Indonesia dari Sabang sampai Merauke yang cerdas-cerdas. Jadi nggak usah digelembungkan. Maksudnya maaf kepada Anies, ya, kepada musuh-musuhnya, kepada orang yang nggak senang. Nggak usahlah dianggap itu Anies itu sekelas nasional. Tidak pernah ada. Pembicaraan itu kan hanya orang-orang yang seperti lembaga survei lah, mereka yang dibayar lah, orang yang memiliki yang dikatakan news media maupun digital maupun printing. Mereka itu kan yang concocted. Maka berkumpul-kumpul, oh kita angkat dia. Padahal orang-orang ini seperti khususnya seperti Anies tidak mampu, bukan kelasnya. Tidak mengerti bagaimana mulainya suatu birokrat atau seorang pemimpin. Apalagi di Jakarta yang dinamikanya yang dari atas terkaya di dunia sampai yang termiskin di dunia ada di Jakarta. Dia nggak bisa, ada touch. Kalau boleh dikatakan dia adalah boneka, lawaan aja, hanya untuk menunjukkan bahwa ini kan percobaan pemilihan gubernurnya Anies. Maaf saja, ini kan tes program yang dibilangnya Operation False Flag. Mengalahkan orang-orang yang benar-benar mau membangun dengan orang-orang yang mereka mau buat. Jadi siapapun, anak siapapun bisa mereka jadikan satu gubernur. Mereka mau mencoba, karena itu mau dicoba di seluruh daerah di Indonesia. Siapa yang punya keuangan, entah siapa dia, entah bisa bekerja apa tidak. Itu terjadi dari Sabang sampai Merauke. Ada beberapa yang namanya gubernatorial, ya, gubernur-gubernur yang berkali-kali masuk penjara. Ada yang baru masuk lagi, ada yang baru masuk lagi. Itu berkali-kali itu seperti memalukan sekali. Tapi kan semua orang-orang ini yang dianggap IQ-nya di bawah 100 itu akan iya aja. Karena elit di dalam negara demokrasi dan republik seperti Indonesia tidak ada istilah elit. Itu kata-kata memalukan mengatakan ada elit partai. Sejak kapan kita punya orang-orang yang mengatakan mengangkat dirinya elit? Sama seperti pemain-pemain lakon di Hollywood memberikan hadiah kepada mereka sendiri, antara mereka sendiri. Itu yang terjadi di Indonesia, itu politik-politik itu yang mengatakan dirinya elit itu hanya memberikan hadiah kepada dia aja. Ditambah menggunakan media, menggunakan lembaga survei. Apa lembaga survei? Kita udah proven kok di mana-mana kalau survei itu. Kalau kamu taruh 5 orang di situ, ya kan? Kalau kamu taruh 20 orang kan tambah bingung lagi kamu. Kenapa kamu taruh cuma 3, cuma 4? Udah gitu kamu randomly pilih lagi yang semau udelnya mereka kan, lembaga-lembaga survei. Coba kalau kita bicara secara mulainya dari bawah, dari akar, bukan mengatakan elit partai. Memang Indonesia memang menggunakan sistem partai.
untuk memajukan negaranya. Itu memang sudah kita punya apa? Negara Indonesia itu sudah melakukan perjanjian bersama. Tapi tidak bisa mengatakan bahwa satu elit lebih elit. Tidak ada elit kalau kamu nggak mengenal konstituen kamu. Nah, kalau dikatakan konstituen itu apa? Banyak orang nggak mengerti apa itu konstituen. Sedangkan kamu punya jargon untuk rakyat, demi rakyat dan sebagainya, kamu nggak tahu konstituen. Ya kan? Kalau rakyat disuruh pilih antara cuma dua orang ini, tidak dikasih tahu siapa dia. Bahkan banyak orang tidak tahu. Ini maaf aja. Kamu tinggal di Jakarta mana? Kamu tinggal di daerah mana? Kalau kamu tinggal di Irian, di Papua, atau di Manado, atau di manapun, kamu tanya sama pemimpin kamu, siapa sih anggota DPR saya? Kamu 90% orang di daerah kamu itu nggak akan tahu siapa. Kembali lagi ke Amerika mendukung Anies. Apakah benar Amerika juga mendukung PKS seperti yang disebutkan itu? Nggak usah lah ditambah-tambah. PKS itu sudah jatuh, sudah dikasih kesempatan. Partai Demokrat dan PKS itu diberi kesempatan sebesar-besarnya selama 10 tahun lebih untuk memimpin Indonesia. Sudah, buktinya mereka pecah sendiri. Pecah kan? Partai PKS jadi apa? Nggak tahu jadi partai apa. Namanya aja partai apa? Itu ada sejahteranya kan di situ. Keadilan sejahtera. Makanya udah keadilan, ada sejahtera lagi. Udah paradok. Karena banyak orang tidak mengerti bahwa partai politik itu apa. Apa sih partai politik? Itu kayak sekolah, universitas Trisakti, Universitas UI, itu sekolah, tempat orang bersekolah. Kamu punya ideologi, setiap sekolah punya ideologi, punya ADART, punya slogan, punya semua. Itu kompetisi. Tapi kalau kamu nggak bisa menciptakan, ya kan, kader kamu harus nyopot dari para Madinah, entah dari Hong Kong, dari Jepang sana kamu copot, itu kamu jadiin kader kamu. Berarti kamu nggak bisa membangun partaimu. Itu kan uang banyak keluar buat kalian. Kecuali partai kamu punya uang kamu sendiri. Ini kan bukan. Mana ada partai punya uang sendiri? Partai di Indonesia itu dimasukkan di dalam dana APBN. Jadi kalau kamu tidak berbunga, tidak mengeluarkan buah, partai apa? Nah, kalau nanti kita bandingkan, nanti kita ngobrol-ngobrol tentang PDIP. Kenapa PDIP itu begitu flourish? Bunganya banyak. Memang banyak yang jelek juga. Tapi secara organisasi, kalau dikatakan Universitas ITB, UGM menciptakan apa? Orang-orang yang pintar-pintar. Kan anomali. Kalau kita dulu bicara, sekian banyak orang disekolahkan ke Jerman in the 60, di tahun 60-an. Itu yang pulang cuma siapa? Pak B.J. Habibie, ya kan? Pak Sudarsono yang saya kenal, ya kan? Siapa lagi yang pulang dari Jerman? Yang pulang dari Amerika kita kan banyak. Tapi yang dari Jerman siapa? Yang terkenal itu presiden kita nomor 3, Bapak B.J. Habibie. Ya kan, yang lainnya mana? Sedangkan kita mengeluarkan biaya besar-besaran untuk mereka sekolah. Betul kan? Zaman tahun 50, 60-an kita menyekolahkan Bapak Ahmad Yani, Bapak Kawilarang. Banyak tentara-tentara Indonesia yang disekolahkan di Fort Bragg, termasuk Prabowo yang sekarang ini. Termasuk siapa lagi? Banyak yang kita sekolahkan. Jadi notion orang-orang ini disekolahkan itu gunanya untuk berguna untuk bangsanya. Itu kan kebanggaan daerahnya dia kalau kita mulainya dari kampungnya. Ya kan, misalnya di Mojokerto, dia naik. Semua orang kan orang tahu, oh itu orangnya dari Mojokerto. Atau orang ini dari Jakarta, orang ini dari Manado. Bukannya antek Amerika, makanya Bukan dia antek Amerika. disekolahin di Amerika. Nah, kalau kamu ngomongin begitu, berarti kamu bilang orang Cina itu antek Amerika dong. Bayangin orang Cina itu 30.000 student per tahunnya. Itu pun kurang, kalau perlu 1 juta dia sekolahkan ke Amerika. Karena beda sekolah dengan rekrutmen untuk jadi antek-antek, itu beda. Sekolah itu untuk kembali lagi ke negeri kamu, membangun. Itu yang kita tunggu. Tapi orang seperti Jokowi, seperti Ahok, seperti yang lain-lain yang sekarang pada maju, itu bukan sekolah di Amerika. Apakah ada yang salah dari sekolah kita? Mestinya kan mereka menunjukkan prestasinya dong. Nah, kalau kamu lihat gedung-gedung tinggi besar-besar yang ada di Jakarta ini, kalau kamu lihat ya, gedungnya pencakar-pencakar langit kayak di Jakarta ini,
ya kan, dibandingin dengan ada yang di Singapura. Ya kan, kamu lihat gedung-gedungnya kan sekarang itu lebih bagus. Ya kan, kita udah bisa bangun gedung di atas 47 lantai. Ya kan, pembangunan jalan tol dan sebagainya itu kan udah menggunakan teknik-teknik yang sebenarnya kita sudah memiliki ahli-ahlinya. Ya kan, nah itu maksudnya, tunjukkan prestasi, jangan cuma bilang prestasinya apa. Gak ada dia staf ahli di UNDP, kita punya dossier dia, tapi dia mau dinaikkan ke national stage untuk diangkat seperti orang-orang elit-elit ini, mau coba-coba dia jadikan boneka, ya nggak perlu lah. Apalagi yang musuh-musuhnya dia, yang nggak suka sama dia, nggak usah. Ya kan, put it in the proporsi yang sebenarnya, bahwa dia itu failed governor, gak bisa bertanggung jawab apa yang dia pernah lakukan. Salah satunya saya kasih contoh, waktu kejadian banjir itu seorang menteri, namanya siapa ya Bapak? Basuki. Itu di depan Monas mereka bicara, kita harus melakukan ini sesuai dengan jangka panjang dari tahun 70 itu, yaitu apa? Jakarta redevelopment sungai-sungainya, kan gitu. Artinya apa? Kita mengembalikan Jakarta itu karena air, kita kan negara Jakarta itu dan negara Indonesia itu kebanyakan kotanya itu di muara. Ada sungainya, ada lautnya. Coba kamu lihat secara geografisnya aja, orang Indonesia itu pintar sekali. Dia membangun satu kota itu bukan yang tidak ada sungainya atau tidak ada pantainya, selalu mencari kota yang ada pantainya dan sungainya. Itu gunanya apa? Itu pembangunan yang sangat smart. Itu sudah ribuan tahun orang-orang Indonesia, makanya kita dikatakan bangsa kepulauan, di mana segala sesuatu itu bisa berubah. Oleh karena itu dia harus bisa menyesuaikan diri. Nah, karena itu Jakarta dari tahun 70 sudah diberikan, seperti dikatakan Gubernur Jokowi dulu, Gubernur Ahok dulu, gubernur sebelumnya, ya kan. Sampai kalau kamu pernah mengenal namanya Aang Pundaifi, itu Gubernur Jawa Barat, itu sudah membicarakan itu ada yang dibilangnya dana khusus persiapan pembangunan sungai-sungai yang ada di Jawa Barat. Khususnya dulu Banten itu masih Jawa Barat, Jakarta itu sebagian masih Jawa Barat, belum metro. Ya kan, kalau kamu lihat sungai-sungai yang mengelilingi Jakarta dan sekitarnya, kalau kamu lihat dari Banten sampai ke Cirebon, itu kamu lihat di Pantura itu udah disiapkan, ada kajiannya khusus. Nah, itu disimpan di Belanda semua. Kenapa Belanda? Karena mereka memang seorang ahli dalam menata kota. Jadi nggak ada politiknya, nggak ada mereka, nggak ada karena dia bekas penjajah lah, apa segala, nggak ada. Kalau seorang orang seperti engineer itu tidak pernah memikirkan masalah politik, geopolitik, enggak. Mereka itu seorang engineer. Bikin pesawat ya dia bikin pesawat. Sampai mereka bisa bikin bom atom, mereka bikin bom atom. Tapi bukan pakai buat geopolitik. Jadi nggak usah. Ini kembali lagi saya kasih kesimpulan kembali. Ya bagi Hutayan nggak usah bawa-bawa lah Amerika, nggak usah. Ya kan, Amerika nggak pernah ngurusin kayak begitu. Amerika pernah dengar, Amerika hanya mendukung orang-orang yang sekarang ini kita bicarakan, orang yang kira-kira dalam algoritma kita, dalam hitungan kita, kalau menggunakan AI, itu orang yang winner, bukan loser. Capek kita menunggu orang-orang yang nggak jelas seperti Anies. Dia nggak jelas, maaf aja. Jadi jangan dinaikkan lah statusnya jadi nasional, padahal dia bukan nasional. Dia masih kelas gubernatorial. Udah gitu fail lagi. Fail dong. 87 triliun, 67 triliun kali 5. Itu berapa triliun sudah kita habiskan. Ya, stay safe, stay humble. Stop playing the game you don't even know what you play. Okay.